Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membawakan materi pengenalan komunitas Turkce Basharalem atau yang uh, hitsnya disingkat dengan TB. Nah, kayak gitu. Boleh di next, Abla? Apa itu TB? Astagfirullah, kita belum berdoa. Kita berdoa dulu ya. Oke, sebelum apa namanya melanjutkan ke dalam materi, untuk saja baru pembukaan. Eh, kita mohon kelancaran dan keridhaan Allah agar bisa mendapatkan keberkahan di silaturahmi kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini, Fatihah, uji aksesorin, satu kali Al-Fatihah dan tiga kali kelas hadi ofiyalam. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut ya. Baik, semua fokus dan yang mau nyekat boleh silakan. Apa itu TB? Turki Basharalem ya. Hitsnya kita singkat dengan TB, komunitas TB ya. Nah, Turki Basharalem ini alhamdulillah uh, band sendiri yang mendirikan ya pada tahun 2021, dan kita mengkhususkan komunitas belajar untuk media bahasa asing yaitu Turki. Nah, alhamdulillah komunitas Turki ini sudah lebih dari 1.700 peserta atau peminat dari berbagai daerah di Indonesia tentunya, ya, dari semua kalangan umur, dari semua uh, kalangan gender ya. Pasti ada perempuan pria, nggak mungkin perempuan semua sekelas, nggak mungkin pria juga semua sekelas, bahkan malah jarang pria sekelasnya ada ya. Ya, minimal seperiode paling cuma ada 5 orang pria gitu ya. Itu pun yang aktif dan uh, paling hits lah di kalangan dalam belajar gitu ya, maksudnya yang paling aktif, yang paling sering muncul misalnya pada acang ya, pada jutek. Itu sudah berasa banget di band selama 2 tahun mengajar terakhir. Terus kita ini memiliki program belajar yang pasti semua bahasa juga punya unggulan atau seperti pengkhususan di 4 bidang utama, yaitu berbicara, membaca, menulis, dan mendengar. Atau kita bisa bilang bahasa Turkinya itu konuşma berbicara, okuma membaca, yazma menulis, dan dinleme mendengar. Kalau dalam bahasa Inggris kan itu seperti reading, writing, listening, dan speaking. Speaking biasanya yang paling sering dibincangkan gitu ya. Karena speaking kenapa? Speaking itu sudah seperti sepaket ya. Bisa speaking pasti bisa semuanya ya. Yang bisa reading belum tentu bisa speaking gitu ya. Jadi kayak speaking itu udah kayak dijelaskan satu paket karena dia mencakup semuanya. Jelas, kalau orang bisa speaking, dia menguasai bagian cara baca, kemudian di speaking itu kan dia juga mendengar apa yang ditanyakan. Kalau dia ber apa namanya berhubungan di situ, saling, apa sih nama bahasa Indonesia itu, saling bercakap-cakap ya. Terus kemudian pasti dia juga bisa menulis kalau speakingnya itu dalam bentuk tulisan kayak WA atau gimana gitu ya. Jadi kayak satu konsep untuk semua, tapi kalau yang cuma bisa salah satu belum tentu bisa speaking, misalkan kayak gitu ya. Jadi makanya kita juga di sini ujian-ujian akhir di TB itu
lebih prioritas speaking daripada yang lain, tapi tetap kita pelajari yang lainnya gitu. Untuk modal speaking seperti itu ya teman-teman ya. Apa namanya kayak eh, pengenalan singkat TB itu kayak gini profilnya. Ini profil, boleh di next Abla selanjutnya. Jadi santai aja ya, nggak usah baku-baku banget lah, kasihan masa belajar. Jujur ya, jujur kalau kalian jawab, belajar enakan humoris atau baku banget kayak formal banget kayak tegang gitu, enak kan menurut kalian sendiri? Perlu adanya pencait suasana atau dari awal sampai akhir itu terus nggak ada segala macam yang bisa menghibur gitu. Nah, humoris ya. Oke, kok Abi humoris. Oh, Rehan Abi, kenapa? Pilih mana? Kalau band lebih humoris dan mencairkan suasana bis. Oh, kan? Oke. Berarti semua pada suka dan setuju humoris ya. Nggak ada ya yang belajar itu tegang karena itu sangat fatal sekali dengan eh, siklus pemahamannya audiens ya. Jadi audiens itu harus dihibur supaya bagaimana cara atau taktik sebuah penyampaian itu bisa diterima dengan baik oleh si audiens kayak gitu. Betul. Nah, di sini filosofi logo TB akan kita jelaskan. Yang tadi tuh yang di atas ya, itu kan logo TB kan warna biru ya. Kalau yang biasa buat di IG itu kita emang ada dua file, ada yang warna dasarnya putih, ada yang warna dasarnya biru ya. Cuman sebenarnya yang asli warna biru. Itu cuman kayak beda apa namanya? Beda sketsa aja gitu ya. Gitu. Membedakan tema tema ini tema itu. Ya, semua komunitas tuh punya kok yang beda sketsa. Filosofi logo TB ini yang asli itu yang warna biru yang di atas tadi ya. Kan kalau yang di grup itu kan warna putih ya. Nah, di sini Ben akan minta Siti Nur Aziza Abla baca dari warna biru sampai tulisan T. Oke. Filosofi logo TB Turce Basharelem logo VLCT. Warna biru pada dasar dari logo Turce Basharelem memaknai arti kepercayaan kesetiaan kami kepada Anda. Warna biru adalah warna air lautan yang begitu besar. Memaknai bahwasanya Turce Basharelem akan menghadapi dan menjinakkan lautan yang begitu besar, di mana di dalamnya banyak peserta yang akan bersama mengarungi lautan besar menuju kesuksesan. Tulisan T melambangkan arti Turkce yang berarti bahasa Turki. Oke, sip. Sampai situ bisa nggak memaknai atau meresapi filosofinya? Kira-kira tanggapan Abla apa? Karena kan yang namanya logo kan pasti harus ada filosofi ya, nggak harus. Pendapat Ben. Enggak habis sih Ben, pendapatnya bagus. Udah itu aja. Ayo, apaan? Apa? Aziza Abla? Putus-putus tadi suaranya. Ya pendapat Ben apa ya? Enggak ada Bi. Maksudnya dari filosofinya apa namanya? Ada harapan dan tercapai gitu. Sampai sekarang. Ada harapan dan tercapai. Oke, ada harapan dan tercapai. Itu memaknai bahwa
kepercayaan itu adalah sebuah harapan, ya kan, dan kesetiaan. Betul. Ya, kalau Ben mungkin sesuai ya dengan poin 1 sampai poin 3 tadi. Jadi ada harapan itu pasti karena kita ini kan uh, menjunjung nama dan menggiring peserta. Nah, itu pasti ada harapan-harapan setiap kegiatan ataupun hal yang akan dilakukan, semua tuh harus ada harapan. Oke, bagus. Sekarang lanjut ya. Bingung nih kalau nunjuk ini. Biar adil kayak kemarin lagi ya. Cuma kita ubah bahasanya. Kemarin kan Auzu sama Bismillah ya. Sekarang kita ubah dengan Om paling gambreng. Om Pimpa Alayum gambreng. Rehan Abi yang kena. Oke, Rehan Abi baca poin B sampai A. Selesai berarti ya. Mama Bi. Oke. Tulisan B melambangkan Basharalem yang artinya mari sukses. Türkçe Başaralım dengan arti mari sukses bersama berbahasa Turki. Di dalam huruf TB saling bersatu dengan dihubungkannya seperti ekor memanjang dari huruf B, serta adanya corak di kedua huruf tersebut yang menandakan bahwasanya perbedaan dari seluruh saudara dari berbagai daerah asal dasnya disertakan bersama tanpa ada rasa perbedaan dan tentunya dekat dengan rasa persatuan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya Türkçe Başaralım adalah saudara dekat dari berbagai kalangan kita sebagai masyarakat nasional, bersama menuju kesuksesan dan berlandaskan kesetiaan bersama dalam mengarungi tantangan kesuksesan berbahasa. Teşekkür ederim abi. Masya Allah, benda tersyukur ya. Kelihatan di sini apa namanya kemampuan speaker kalian itu sangat luar biasa ya. Kalian berasa 4 orang ini punya Auri Azharabla sudah ada, alhamdulillah. Oke, berarti kalian berlima ini memang sudah punya apa ya, seperti pengalaman berbicara itu kelihatan sekali ya. Jadi Ben nggak salah pilih, bukan Ben tapi Baskan TB nggak salah pilih. Kalian sebagai anak-anak Hoja, anak-anak Hoja di grup 5, banggakanlah Hoja kalian yang sudah mendidik kalian di batch 5 ini untuk meneruskan dan membantu perjuangannya di periode berikutnya. Nah, dari yang Rehan Adi baca tadi, apa yang Abi tangkap untuk filosofi dari poin B ke terakhir? Yang Ben dapatin yang menempel sampai saat ini adalah persatuan di antara perbedaan yang ada di Indonesia, yang mana dengan adanya persatuan itu bukan menjadi halangan untuk kita bersama-sama saling belajar suatu bahasa yang baru atau hal lainnya. Oke, persatuan dari seluruh perbedaan yang ada. Coba Guzel, jadi TB memiliki ikon tidak membeda-bedakan, semua boleh belajar, semua boleh gabung, semua boleh jadi baskan. Kita melihat dari visi, semangat dan keunggulan masing-masing dari setiap orang itu pasti ada. Cuman yang namanya belajar malah ada perbatasan tertentu ya, nggak ada dibataskan dalam belajar mah ya. Semua orang boleh belajar, semua orang bisa belajar, bahkan akan mengajar kalau sudah bisa ya. Ilmu dan berilmu itu pasti ada. Nah, makanya betul yang dikatakan Rehan Abi tadi, icon itu ada dari eh, huruf TB sendiri yang bersatu, nyambung, nggak misah dia hurufnya ya. Dan ekor memanjang itu seperti melindungi. Apa yang melindungi ilmu tersebut? Untuk tidak membeda-bedakan sebagai rasa kita untuk belajar bahasa kayak gitu ya. Menurut kalian filosofi ini cocok atau enggak? Atau ngawur kalau yang bisa kalian tangkap? Ini soalnya waktu itu Ben jujur buat logo ya, memang buat logo, cuman nggak disiapin filosofinya ya.
buat TB ke ekor dinosaurus. Ternyata setelah dipikir-pikir terbentuklah filosofi seperti ini ya. Itu ada peserta batch kedua kalau nggak salah namanya. Logo TB banyak perubahan juga ya dan bagus, tapi filosofinya apa? Ben waktu itu juga bingung, dadakan dan harus cepat dikumpulin. Maksudnya harus cepat-cepat kita kasih tahu karena kan sifat kedokteran kan tidak boleh tertutup ya. Berbuatlah seperti itu. Tapi menurut kalian bagaimana? Jujur aja ya, filosofi yang sudah ada ini, ekspresi kalian mendengar, melihat dan eh, menyaksikan filosofi logopedia ini. Itu Abi bagus, Abi sekali dan Ben baru tahu kalau arti warna biru awok-awok baru tahu warna biru ternyata. Warna biru itu laut ya, besar, dia memiliki arti percaya diri yang kuat lah. Kalau bingung tengok lagu Pinipin ya. Warna si Meme ya, Meme yang itu kan ada arti-arti warna ya. Itu kalau salah Ben pernah nonton Pinipin episode warna itu. Cuman kalau masalah arti yang ini Ben nggak nyari di Pinipin. Ben baca satu buku kayak sebuah apa ya, cara memfilosofikan logo. Di sana tuh kayak ada konsep warna dan makna sebuah warna pada logo tuh. Jadi Ben baca di situ, oh ternyata biru tuh artinya seperti itu. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak ya Bula. Warna biru menandakan laut yang luas. Coba pakai warna biru. Berarti mukanya warna biru dong. Warna pakai baju biru, gelangnya biru, tasnya biru, semua biru. Oke, bagus ya. Teman sudah pada eh, apa namanya menangkap sebuah filosofi. Oke, Coguzel, Ben sangat senang kalian bisa berinteraktif dengan maksimal. Boleh dilanjut ini Rablah. Nah, di sini ada sejarah TB. Turki Basarlam Tarihi. Di sini kita bisa melihat bagaimana revolusi sebuah TB yang awalnya tuh dulu namanya BBT SAB. Namanya aja dadakan ya. Jadi dulu tuh namanya belajar bahasa Turki bersama Sultan Api. Itu logo lama ya, logo lama. Dan kepikirannya kayak sebuah buku yang ada bola dunia dan dikhususkan untuk bahasa Turki, ada bendera Turki, terus itu ada SAB, itu logo officialnya nama band. Jadi channel band itu sampai sekarang bahkan uh, ada satu orang yang sangat baik dan logo tersebut juga terinspirasi dari band dulu tuh kan sering dengar kajian, alhamdulillah sampai sekarang kajian-kajian Ustadz kayak Ustadz tadi Daya, Ustadz Abdul Somad dan yang lain, mereka kan punya logo masing-masingnya, UAS ya, misalkan atau Ustadz lain seperti Ustadz Khalid Basalamah itu kan punya logo masing-masing ya nggak, cek aja sendiri YouTube-nya, IG-nya Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Nah, itu kepikiran Ustadz Sultan Abrar kali ada kali ya. Jadi kalau misalkan band buat Ustadz Sultan Abrar, usah dong Amerika. Jadi band berpikir SAB aja lah gitu ya, jangan Ustadz ya, karena mungkin kalau kita buat SAB ini bisa masuk segala konsep ya. SAB bisa Sultan Abrar, bisa Sultan Abi ya dan sebagainya, nyambung kan SAB. Cuman ya memang emang band sendiri yang mau logo tersebut itu berbentuk SAB kayak gitu. Nah, terus kita revisi band, jujur lupa tanggal revisinya sendiri itu tanggal berapa. Cuman yang pasti awal kita berdiri itu walaupun namanya bukan Turki Basrelem, kita tetap ngambil tanggal lahirnya berdiri TB itu
dari awal banget kita berdiri yang walaupun namanya bukan nama TB. Seharusnya tanggal lahir TB atau ulang tahun TB itu kita ambil dari pas namanya direvisi yang sudah baru, sudah TB gitu ya. Cuman band tetap karena hak otoritas ada di band lebih memilih uh, tanggal tanggal lahirnya komunitas ini itu tanggal 15 Februari 2021. Oke, bagi kalian yang nanya TB kapan sih berdiri, ini udah lama apa baru sih komunitasnya? Udah baru kok tiba-tiba udah batch 5 aja gitu ya. Ini sudah berdiri 15 Februari tahun kemarin, dan sekarang kita akan dekat kepada tanggal lahir TB yang ke 1 tahun. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Insya Allah ya, ini juga berkat kalian semua para baskan, para hoja yang sudah berpartisipasi menjadikan diri sebagai relawan terbaik di TB, berprestasi, dan tentunya berharap hanya sebagai amal jariah diri dan untuk orang lain ya, berkah gitu ya, bukan untuk yang lain kayak gitu. Oke, jadi 15 Februari adalah tanggal berdirinya TB. Sejarahnya TB dibentuk itu pertama kali kita bentuk itu TB band sendirian sama 2 orang baskan yang band tarik dari komunitas Kampung Turki. Sebenarnya bukan baskan Kampung Turki, karena dulu band ngajar di Kampung Turki selama setahun dari bulan kan dari tahun 2020 sampai Oktober 2021. Band nemu lah salah satu peserta periode KT yang emang deket juga sama band ya, orangnya ceria dan band lihat ini ada potensi amanah, dan ternyata sampai sekarang beliau nggak keluar-keluar TB, nggak banyak keluhan, nggak banyak protes, kerja kerja aja gitu ya, nikmati dan syukuri. Ya iyalah Nabilah Abla yang masih bertahan sampai saat ini. Sebenarnya ada satu lagi namanya siapa ya, pokoknya dia orang Sulawesi. Cok Guzel juga lah bahasa Turkinya, masya Allah, salut band sama beliau ya. Cuman beliau sudah berakhir masa kerjanya karena memang waktu itu memutuskan untuk tidak melanjutkan ITB lagi, fokus sama karir sih kalau nggak salah katanya gitu. Akhirnya lama-lama dari periode ke periode band nambah-nambah komunitas, nambah-nambah pengurus ya, tapi nggak dari KT lagi, dari program pembaruan atau kayak kalian sekarang ini. Jadi program pendidikan orang atau pengurus tetap berjalan sampai kalian saat ini itu dari peserta-peserta setiap periode gitu ya. Jadi kayak uh, kayak Mufaroha Abla, contoh Mufaroha Abla adalah kepala apa namanya, bener ya, kepala sekretaris ya, Mufaroha Abla bersuara dong. Nah iya, Mufaroha Abla main senior di TB dan kemarin dapat penghargaan ya, dedikasinya yang luar biasa, semuanya luar biasa. Beliau juga tarikan dari periode berapa ya, periode periode kedua. Mufarro Abla tarikan periode kedua kalau nggak salah ya, itu kita tarik. Jadi semua periode, jadi semua di sini ada tarikan-tarikan dari periode-periode mana gitu ya. Kayak guru kalian Husain Hoja yang kemarin materi itu dia alumni periode pertama ya, Masya Allah ya, udah lama banget gitu, makanya dapat penghargaan juga lah ya. Yang awalnya belajar sekarang mengajar, itu kalian nanti pasti akan begitu ya, itu pasti akan berjalan.
tes. Masuk. Maaf tadi tetangga manggil. Biar lanjutkan ya. Berisik sini kalau malam rusuh. Makanya Ben pakai headset biar nggak kedengeran suaranya. Oke, lanjut. Boleh dilanjut. Ini Rablah. Terima kasih yang masih tetap stay di sini. Terima kasih Baskan semua yang sudah ketahuan juga akhirnya ya. Soalnya banyak nih teman-teman ya yang kepo dengan band, yang kepo dengan band juga sih kayaknya ya. Band nggak mungkin GR kan ya. Soalnya asik-asik aja Fatih Abla. Soalnya kalian udah pasti tahu muka Husain Nabi kemarin dia ngajar. Udah tahu muka Farah Abla kemarin dia sharing. Belum tahu muka band karena gelap ini ada gambarnya. Tahu kau ya. Jadi screenshot ya, awas lo. Yang di screenshot berdosa. Jadi ini sebenarnya nggak di screenshot juga nggak apa-apa sih, ada di IG ya, tapi Ben nggak mau tahu itu di feed yang keberapa ya kan, cari sendiri aja. Di sini pimpinan pusat TB itu kita bertiga, urutannya itu kayak Ben Ben sebagai founder, kemudian kepala divisi atau ketua bidang kayak. Jadi Husain Abi ini ketuanya semua bidang gitu kan, bidang-bidang TB itu kan ada bidang ini gitu ya. Nah dia ketuanya yang megang semua, yang istilahnya band amanah untuk memimpin semua bidang gitu. Kemudian wakil band yang kita sering sebut-sebut dengan Bu Wakil gitu ya, atau Butakol nama lainnya ya. Butakol itu apa, ada bahasanya ya. Kalau yang ngerti jangan so tahu cenah gitu ya. Kemudian di sini kita bertiga ini emang dulu ada buat kayak, bukan iseng sih ya, Baskenar, kita foto untuk pimpinan Baskan yuk gitu ya. Kira berhasil kita buat, dan band yang paling gak kompak pakai jas sendiri yang beda warnanya, ngaco ya. Maklum jaket hitamnya kecil guys ya. Dah ya, nggak ada perlu dikepoin lagi kan ya, ya nggak ada ya. Ya udah lanjut aja deh daripada ntar ada yang kepo-kepo bocor lagi. Boleh dia kita ini Rabla, apa kapten, apa pertanyaannya kalau ada. Ini yang paling penting nih yang dari poin malam ini, sesuai dengan minat kalian yang sudah berikan kesempatan menjadi apa namanya, menjadi pengurus, bahwa apa aja sih bagian kerja di TP, divisi-divisi itu apa aja. Di sini kita urutkan dari yang paling atas hingga bagian terakhir. Yang pertama pasti ada wakabit atau wakil kepala bidang. Wakil itu ada dua ya, yang tadi di foto ada wakil selaku wakil asli atau wakil wakil founder, dan wakabit wakil kepala bidang, wakil founder tapi dia kepala bidang, yaitu Zanabi gitu ya. Makanya kita tinggal jadi wakabit, bukan disambit ya, wakabit beda. Nah di sini ada suara band masih terdengar.
Masih habis. Berarti sinyal band yang jelek ya. Soalnya muka kalian diem semua di sini. Nggak bergerak dan nggak berkutik. Oke lanjut ya. Kalau nggak mulai kedengeran di chat aja ya. Karena band nggak aktifin WA. Kalau nge-zoom tuh nggak pernah terlalu ngecek WA. Lanjut. Ada divisi sekretaris. Nanti bisa tanya sama Farhab lah yang mau jadi sekretaris. Ada divisi humas. Di sini orang humas para abla ya, megang sebuah jabatan ya. Karena memang dia udah 2 kali kena rombak guys ya. Cie 2 kali kena rombak. Awalnya dia emang megang IG, terus band rombak lah ke divisi mana ya, kalau nggak salah ke divisi sekretaris, terus band rombak lagi ke humas gitu, karena humas sekarang kosong. Band tawarin kemarin, alhamdulillah Eko Abi mau jadi humas. Nah kan seneng tuh ya, bahagia ya. Terus di sini ada divisi akademik. Dulu namanya bukan divisi akademik, namanya ada divisi media dan ada divisi hoja ya. Ada divisi media dan ada divisi hoja. Divisi media yang menyediakan sarana dan prasarana untuk hoja mengajar, membantu membackup dan memberikan pengarahan untuk hoja mengarahkan kembali ke peserta. Dan divisi hoja itu tinggal menyampaikan materi aja, memberikan tugas dan melaporkan nilai-nilai tugas ke sekretaris. Tapi sekarang itu sudah kita gabung, nggak ada lagi divisi media, nggak ada lagi divisi hoja. Itu namanya divisi akademik ya, atau kita bilang divka. Nanti ada di bawah lagi singkatan-singkatan dan jabatannya. Jadi divisi akademik ini udah jadi satu. Semua yang masuk divisi akademik kita istilahkan sebagai hoja atau pengajar, baik yang dia bidangnya di pembuat materi, pembuat program belajar, penyusun sistem pertemuan pembelajaran dan sebagainya, sama yang ngajar asli, itu kita bilang divisi akademik. Kemudian di sini ada divisi program. Sebenarnya ini harus di atas ya, di atas, di setelah sekretaris atau di atas sekretaris. Kan kenapa? Divisi program adalah garda terdepannya PB. Istilahnya dia itu sebagai pembuka jalan program-program di PB, yang mengkonsultasikan program, yang menerima saran-saran program, yang membuat program, dan membantu menjalankan program-program setiap bidang ya. Jadi kayak dia ngatur, dia memberikan jalan, dan dia memberikan kemudahan ya, kayak gitu ya. Tapi tetap keputusan ada di tangan band sama wakil dan band sama wakil yang tadi yang bertiga itu ya, yang ceremen. Nah, jadi divisi program ini tugasnya lumayan berat karena harus berani memiliki apa namanya, memiliki jiwa mental untuk nggak berat sih, maksudnya ya divisi program itu cuma kayak merancang program, menyusun program apa, memprediksi hal-hal yang janggal, atau memberikan kotak saran ataupun apa namanya, aspirasi kayak gitu, membenahi program. Kalau ada program TB yang nggak bener, ini kayaknya harus direvisi Debi, ini kayaknya harus dirombak Debi, ini kayaknya harus diganti Debi, itu program kayak gitu. Nggak dia ada webinar, yang buat sertifikat webinar, yang buat grup, yang apa namanya, yang nge-share pamflet pendaftaran atau yang membuat pamflet pendaftaran ya. Jadi divisi program ini sebenarnya lebih dekat ke humas sih, karena dia rata-rata memang sejauh ini program PB itu masih di sebatas mengadakan webinar ataupun kerjasama, makanya dekatnya ke humas. Sebenarnya masih dekatnya ke semuanya kayak gitu. Terus yang terakhir adalah divisi konsultan pelaksanaan. Ini nggak dibuka untuk semua orang karena yang bilang tadi namanya Nabila Abla itu memang benar-benar
Allah berikan dia untuk dia mengabdi di TB ya. Walaupun kita ketemu orang yang nggak aktif di grup, sama sekali nggak pernah, bukan nggak pernah, jarang ngomong di grup tuh jarang. Ya, paling semua bahaskan di grup kayak Catherine Abla, atau Abi, para Abla, ya gitu-gitulah. Hojo-hojo yang bahaskan kalian yang pernah kalian temui di TB, asal kalian nggak pernah nemu atau tahu mungkin seorang Nabila Abla ya yang membantu pendaftaran kalian di batch 5. Bahkan nggak di batch 5 doang, tugas dia mengawal pendaftaran dari periode awal sampai sekarang dia masih di divisi konsultan pendaftaran. Jadi kayak memang kita nih memang nggak benar-benar merekrut orang untuk menjadi divisi konsultan pendaftaran ya. Kenapa? Kan memudahkan Nabila Abla. Kayak kita memang harus butuh koordinasi dan diskusi lagi nanti ya. Tapi tetap ini mungkin kita masukkan sebagai sebuah divisi kayak gitu ya, karena nggak hanya pendaftaran doang sih, dia sebagai konseling di TB ya, yang bisa menangani apa namanya, istilahnya kayak bahasa sekarang itu kayak, oh ya, yang menangani curhatnya seorang peserta ya. Asik curhat nggak tuh ya, kayak gitu pokoknya orang pendaftaran kayak gitu. Oke, paham ya, ada 4 bidang. Loh, kenapa 4 bidang? Wakil itu masuknya ke pimpinan, bukan bagian kerja, tapi tetap kerja. Ben juga kerja ya. Jadi founder nggak mungkin diem doang, ya gimana mau diem doang, gimana mau berjalan kalau diem doang. Harus tanda tangan, harus ACC, harus bacotin grup. Kalau nggak bacotin grup gimana mereka mau inget ya, itu. Jadi emang Ben terus untuk ya pokoknya semua founder itu harus memiliki jam tersendiri untuk mengawasi lajurnya atau alurnya seorang baskan gitu ya. Jadi bukan berarti kerja dipantau-pantauin, enggak, maksudnya kayak dirusuhin enggak, cuman band itu sebagai pengingat gitu ya, penyemangat dan pencair suasana aja gitu. Jadi kalau kalian sudah lantik nanti, sudah masuk grup, jangan bosan dibacotin band bahasa kasarnya gitu, bahasa gaul. Istilahnya kayak band memberikan arahan-arahannya. Band itu orangnya emang nggak bisa nggak detail ya, harus benar-benar kayak sekarang ya sekarang, deadline harus nggak boleh lewat kayak gitu ya. Jadi itulah bagian kerja di TB. Oke, baru dilanjutkan nih biar Abla. Ini baru kita ke apa namanya, jabatan-jabatannya. Posisi kinerja udah bergerak semua layarnya. Udah habis. Sih, terima kasih. Syukurlah. Yang pertama, divisi sekretaris disingkat dengan divsek, punya 4 pangkat atau jabatan. Ada divisi sekretaris muda. Ini nanti kalian yang udah pada dilantik semua masuknya ke muda semua ya, yang awal, yang newbie, bergerak 1 periode, satu setengah periode, banyak nanya, banyak perubahan, banyak program, berkinerja dengan aktif, mulai dinaikin pangkatnya, bagus kinerjanya, dapat penghargaan, nanti bisa jadi kepala gitu ya. Pokoknya ikutin aja apa alurnya ada, nikmati dan syukuri. Divisi sekretaris muda atau kita singkat Divsekda, divisi sekretaris pembantu sekretaris utama, Divsek utama. Ini emang Ben berniat kayak buat kayak gini ya, kayak pangkat polisi atau tentara ya. Jadi jangan heran, ini kok kayak pangkatnya TNI nih ya, emang iya gitu, cuman namanya beda kayak itu. Terus ada divisi sekretaris utama, ya divisi sekretaris utama nih pokoknya yang muda itu pasti yang baru dilantik, yang utama itu baru udah mau istilahnya kayak promosi mau jadi kepala ya. Kayak dia harus benar-benar meningkatkan kualifikasinya sebagai seorang yang dekat dengan kepala. Makanya kenapa
kalau orang udah di kepala kita rombak gitu ya, biar dia nggak cuma merasakan di satu bidang kayak gitu ya. Jadi kalian semua harus siap mental dan fisik untuk kinerja di PB. Kenapa? Walaupun kalian eh, apa namanya memfokuskan, oh saya jadi Baskar pembimbing aja deh, berarti kalau jadi Baskar pembimbing masuk ke divisi akademik, malah jangan kaget kalau misalkan band rombak ke divisi sekretaris, berarti harus bisa Excel, harus bisa Word, buat undangan, buat nomor surat kayak gitu. Nggak susah kok ya. Kayak kan orang-orang yang berpendidikan ya, pasti nggak ada kata yang asing di TB, dan yang maksudnya di sebuah komunitas tuh nggak ada asing. Atau mungkin band rombak ke divisi program, juga harus siap mengeluarkan ide-ide, menerima ide. Jangan mudah baper sih kalau orang program itu, karena jujur orang program band bentak-bentak mulu ya. Ya, yang orang program di sini siapa? Maaf ya kalau band bentak-bentak mulu ya. Oke, lanjut lanjut lanjut. Suara band masih kedengaran nggak? Si Abi. Turun Abi. Oke, lanjut ya. Divisi humas atau kita singkat divum. Di sini paling paling pendek ya, jenjangnya ada 3 doang. Yang muda itu di Funda, yang utama itu di Funtama, dan yang kepala itu di Fumkap. Ya, oh ya, tadi kan divisi humas kepala kan Mufaro Abla ya. Terus divisi humas kepala itu sekarang eh, para Abla, para Abla. Nah, lanjut. Ada divisi akademik yang paling banyak dan yang paling em, selalu hadir di kalangan kita. Yang sering ngajar, yang dapat peserta. Gitu. Di sini namanya akademik, tapi setiap jenjangnya kita kasih hoja. Jadi kalian di sini bisa lihat benar-benar bekas revisinya, apa namanya, penggabungan antara divisi media dan divisi hoja itu masih ada ya. Walaupun nama nama divisi akademik, tapi kita kasih apa namanya kayak divisi hoja muda gitu. Nah di sini yang muda, bagi nanti yang mau daftar apa yang mau masuk di Baskan pembimbing ya, Baskannya hoja gitu ya, yang menerima masukan kalian, yang membantu tugas kalian, yang apa namanya menemani kalian, itu kan Baskan pembimbing grup ya. Itu nanti masuk ke hoja muda. Pastinya kalau orang akademik yang tahu pelajaran A1 lah ya. Sisanya yang belum mahir A1 itu lebih dikualifikasikan kepada selain divisi akademik. Tapi bisa juga orang yang belum terlalu mahir A1, cuman dia memang harus punya sikap dan mengutarakan ide-nya kuat gitu. Nah, kita benar-benar menyeleksi secara ketat dan meminimalisir salah pilih gitu ya. Tapi insya Allah kalian bisa semuanya, semangat ya. Divisi hoja muda itu Divhada, divisi hoja pembantu hoja utama itu Divhatu Hama, divisi hoja utama itu yang pertengahan ya, itu Divhatama. Terus divisi hoja kepala di sini ada 2 ya, ada yang perwira tinggi ataupun perwira pimpinan ya. Yang paling tinggi berarti divisi hoja kepala utama, Divhak utama. Di sini yang divisi hoja kepala utama itu Husen Abi ya, karena dia kepala akademik sekarang dan menjabat sebagai juga kepala bidang ya. Terus divisi hoja kepalanya itu Hasnani Abla. Kenapa? Karena Hasnani Abla ini memang senior, rekan band juga, rekan senior band, mantan senior juga di KT, mantan gitu ya. Makanya kita naikin anugerah Baskan penasehat, berarti di bawahnya Husain Abi sebagai penasehat untuk semua divisi. Makanya kemarin kita berikan sesi sharing ke Kasnani Ablek, wajib, karena namanya bahkan penasehat itu nggak boleh lepas dari apa ya, nggak boleh lepas dari kayak misi acara ya, karena
waktu angkatan periode Baskan penerimaan kemarin itu divisi wajib penasihat itu berdirikan dan Nani Abla lah yang menempati Div Hakep atau divisi wajah kepala kayak gitu. Dan yang terakhir ada divisi program Divram. Sekarang kepalanya Yasmin Abla, yang paling senior, yang paling tua ya, yaitu Yasmin Abla. Divram ke divisi program kepala. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, dengan nanya. Ada yang mau nanya? Nanya apa aja kayak gitu, misalkan bahaskan favorit kalian, siapa dia, pangkatnya apa. Benabi. Abla. Ewet Abla. Sebagai calon Baskan di TB nih, mau nanya sifat atau sikap yang Abi nggak suka sama Baskan tuh kayak gimana? Tes cek cek. Halo, halo, halo. Suara Ben terdengar? Halo. Ada Dengar, dengar. Bi. Oke, tes syukur lab. Oke, tadi Ben udah dapat pertanyaannya, cuman soal mic ya. Oke, sifat atau sikap yang nggak suka sama Paskan. Jadi pertanyaan paling najem ini ya. Ya Allah, berat juga jawab. Kalau beneran dijawab nanti nyinggung yang lain. Kalau nggak dijawab nanti abla yang abla yang apa namanya istilahnya ngambek ya. Oke, pilih mana abla? Ben jawab aja atau gimana? Ben tahu abla udah tahu jawabannya gitu ya. Apalagi tipe-tipe Ben. Cuman abla di sini bener-bener kayak untuk menginteraktifkan dan menghidupkan apa namanya forum ini. Bagus. Ini udah ada dua orang nih, mana senior semua lagi yang ngomong. Jawab, 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 jawab. Ini Ben ngebayangin kalau kalian connect ini ngakak ini kali ya. Oke, yang setuju jawab raise hand semua, raise hand. Kita vote. Yang setuju jawab raise hand. Waduh, beneran raise hand dong. Waduh, 8 partisipan yang raise hand dari 9 dari berapa orang? Dari 12 orang. Berarti 3 yang nggak setuju, 3 yang nggak setuju jawab. Oh, 10 ya Allah.
Dan ini mau fix ini ya. Aduh, Ben terancam ini. Gimana ya jawabnya ya? Jujur Ben ini dadakan loh. Ben Ben tahu jawabannya cuman oke, relax dulu ya. Ini dahsyat sekali pertanyaannya si Nur Azizi Ablan ya, makanya kita julukan Sang Azizi ya. Aduh apa ya? Sifat atau sikap yang enggak yang disukai sama Baskar dalam berkinerja gitu ya. Oke, ada Ben jawab lah. Ben jawab ya. Aulia TW tapi untuk menghindari. Oke, mantap. Ya udah kalau gitu Ben jawab aja. Jawabannya adalah jeng 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 jeng. Turun dulu dong tangannya, pegel itu tuh tangannya tuh. Kayak patung seharian diri mulu. Nah, gitu kan enak ya. Nggak pegel ya. Bisa tangan sendiri. Ini Rehan Nabi main-main. Gabut hakiki ya Rehan Nabi ya. Oke, baik yang bertanya tetap resen ya apa-apa. Kapten boleh on apa namanya lower hand dulu ya. Ini gimana Ben mau jawab ini nggak fokus sama Rehan Nabi. Nah, baru berhenti. Oke, Ben jawab. Sikap yang nggak Ben sukai sama Baskan. Satu, mager respon pesan dan salam di grup. Ngeret doang. Ben yang peduli tapi nggak tahu arti peduli. Oh kan aku pada respon semua kan. Kesini berarti ini. Nggak bercanda bercanda. Ben nggak di sini. Ben hanya jawab pertanyaan secara terbuka dari Asisi Abla ya, bukan untuk menyingkung. Oke, kami ya. Tuh satu. Ben nggak menyukai Baskan yang nggak merespon salam ataupun pesan di grup, cuman red doang ya. Oh iya jelas, tahu dia apa jelas ya. Udah berapa kali Ben disakiti ya. Azim disakiti nggak tuh? Ya tapi bagaimana lagi cenah ya, itu sudah nasib Ben ya. Yang kedua, nih yang kedua dengerin nih yang kedua nih. Banyak alasan ngakak, banyak alasan lah pokoknya. Maksudnya kalau udah tahu sibuk tapi misalkan ada satu event ataupun satu program yang akan jalan berdekatan, sosok ingin ikutan tapi banyak alasan ya. Udah ngikut tapi aduh Abi nggak bisa deh, aduh Ben besok nggak bisa ikut lagi, besok lagi nggak bisa, besok nggak bisa, besok nggak bisa ikut lagi. Itu namanya banyak alasan ya, ngeselin ya. Banyak alasan tuh banyak konsepnya. Satu, telat masuk Zoom kecuali dengan alasannya hakiki ya, kayak misalkan sholat dulu masih di jalan, itu masih banyak alumni ya. Tapi kalau kayak misalkan belum pakai kerudung, ngaku ayo, siapa yang ngaku ayo, belum pakai kerudung, belum dandan, ngapain gitu. Udah di announce bahwa kita kan bertemu bertemu muka gitu ya, jadi harus ada persiapan gitu ya. Itu konsep yang kedua ya, banyak alasan. Tapi bukan berarti Ben gak menghargai klarifikasi atau alasan kalian gitu ya. Jangan salah tangkap juga ya, nanti baper. Yang ketiga, yang ketiga nih banyak nih. Kalau pertanyaan ini kayak gitu banyak jawabannya.
Banyak jawabannya. Udah siap mendengar jawaban yang ketiga? Siap, Abi. Waduh, yang jawab laki-laki. Siap, Abi. Makin tremor Ben. Yang ketiga adalah suka lempar-lemparan, job, dan kabur. Maksudnya gimana? Udah ditugasin dan diamanahin antum, tapi nanya atau ngoper ke misalkan ya nih ya, misalkan ya, Eko Abi dapat tugas dari dosen Abi selaku kepala bidang, tapi besok koordinasi sama pemateri narasumber webinar ketujuh ya. Kita besok reschedule karena dosen Abi sakit, jadi tidak bisa ada perwakilan untuk uh, membuka jalan istilahnya atau temu temu silaturahmi webinar. Kurang afdol rasanya kalau nggak ada Sultan Abi ya. Alhasil Eko Abi ini lempar aja lah ke Rehan Abi. Rehan Abi eh, punya kontaknya pemateri narasumber besok kan, tolong bilangin ya, kita bakal reschedule ya. Bukan minta kontaknya atau udah punya kontaknya malah nyuruh orang lain, terus ditambah apa sih, melempar job dan kabur ya. Jadi tiba-tiba kabur aja gitu kan. Nah, yang pasti semua orang juga nggak suka, apalagi band gitu ya. Yang keempat, bablas dari deadline. Nah, aku siapa yang ngaku, ayo ngaku yang suka bablas dari deadline. Deadline udah dikasih dengan se semoral-moral mungkin, semanusia-manusianya mungkin. Misalkan tugas besar, project, uh, custom untuk periode ini, misalkan ngapain, main berat, main beban, tapi dikasih waktu misalkan 2 minggu tuh nggak terlalu beban-beban juga lah, cukup diskusi, kalian kan nggak sendiri, banyak orang, saling backup, saling handle, jangan kabur, dan nyari kesempatan. Tapi nggak selesai juga dalam 2 minggu. Band yang terus ngingetin kalian, mana nih, udah dikatain berapa hari baru dikasih, baru jadi gitu ya. Nah kayak gitu ya, cuma 4 aja sih, cuma 4 aja, nggak ada yang lain. Sisanya pasti pribadi basket kan beda-beda ya, jadi nggak wajar kalau nggak dimaklumi. Oke, pertanyaan singkat jawabannya lama, oh, delay. Kaget Ben ya, masya Allah pertanyaannya. Terima kasih tapi ya, tadi siapa, Aziz Abla ya, ada lagi. Rehan Nabi, buset, buset, buset. Serem, serem, serem. Oke, buyurun Rehan Nabi. Merhaba, Abi. Suara Ben Apa? kedengeran, Abi. Tip mantap, buset. Tamam. Kebetulan kan Ojaben dari Osman Pasha Grubu itu Muhammad Abdullah Abi. Nah, kira-kira Muhammad Abdullah Abi ini jabatannya di TB sebagai apa ya, Bi? Itu pertanyaan pertama. Dan untuk pertanyaan kedua, apakah seluruh divisi yang ada di TB itu terisi, atau maksudnya seluruh jabatan yang ada di TB itu terisi dengan seluruh pengurus? Seperti itu, Bi. Syukur dari Mabi. Ya Allah, makin menikung guys, gila ini pertanyaan-pertanyaan. Allahu Akbar. Udah nih, plus 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 ya. Oke, langsung biar nggak lama. Bener kan bertanya ya. Pengsan habis ngisum. Iya nih, ini aja udah kehabisan
Gimana lagi? Jabatan Muhammad Abdillah namanya, bukan Muhammad Abdullah. Itu Husain Abdullah ya. Beda. Oke. Pertanyaan pertama, Muhammad Abdillah Abi kan dia hoja ya. Dia akademik. Sekarang ini jabatan dia divisi hoja utama. Ya, masih divisi hoja utama. Ya. Oke. Itu jawabannya. Terus yang kedua, tadi jauh. Jadi nikung banget ya pertanyaan yang kedua ya. Apakah semua pengurus TB terisi jabatannya? Tentu terisi. Tentu terisi. Mau Ben sebutin satu-satu atau cukup dengan jawaban terisi? Untuk membuktikan kan? Gimana? Yang nanya lah yang ini, yang ambil putusan. Kalau misalkan menurut Ben sendiri, mengingat waktu, takutnya nanti ada dari pengurus atau dari kita ada yang urusan urgent, mungkin singkat aja, Bi. Oke, baik. Sesuai yang ada di sini aja ya. Oke, nih. Junior Abla divisi hoja utama. Asnani Abla divisi hoja kepala. Mufaroh Abla divisi sekretaris kepala. Terus di sini ada Farah Abla divisi divisi humas kepala dan wakil founder utama. Fatih Abla di mana? Di divisi sekretaris ya. Fatih Abla ini jauh banget spasinya. Divisi, iya, ampun. Fatih Abla dia kan udah senior di humas, senior di sekretaris, senior di mana lagi? Dia main senior ya. Jadi dia masuknya ke divisi sekretaris utama. Karena divisi sekretaris kepala kan udah dipegang sama Mufarah Abla ya. Jadi kayak uh, Mufarah Abla dan Fatih Katen Abla itu emang udah deketan, udah lama seangkatan ya. Cuman karena sifatnya Abla ini nasibnya sering dirombak-rombak sama Ben ya, karena iseng banget orangnya ya, makanya beda satu jenjang doang kayak gitu. Dah kayak gitu ya, sikat ya dia. Itu lagi Hanifah Abla. Hanifah Abla kemarin baru naik jabatan dia, jadi divisi hoja utama ya. Bener nggak Hanifah Abla? Hanifah Abla ini lumayan. Atau pangkatnya apa? Ben lupa loh. Bener ya, hoja utama ya. Pembantu hoja utama kan? Baru ingat Ben. Oh ya, Dhani Fabla pangkatnya masih divisi hoja pembantu hoja utama level 2 ya di Fatu Ahmad. Oke, mewakili cukup Abi. Cukup, Abi. Tersyukur Oke. dengan Abi. Oke, Ricky dari muka ya nanti daripada yang ketiga di beban lagi mungkin. Makin nikung lagi pertanyaannya. Oke, lanjut aja. Kasihin boring nanti yang lain bosen. Dan udah tim arama-arama muka apes kalian ini. Biner bla kan ya. Ngopi dulu biar enggak ngantuk. Waduh, beh. Nih, berprestasi kinerja itu pasti ikonik kita ya. Pasti nggak diundang, nggak diajak Fatih Abla, ikut-ikut aja. Oke, boleh dilihat mungkin gambar yang paling sebelah kiri apa? Ya sebelah kiri itu kayaknya makhluk gaib ya. Nah, mungkin kalian jarang melihat yang paling sebelah kanan. Kenapa? Karena beliau ini dulunya dia seniornya Humas, pinter ngedit, dan mungkin dulu ini kreatornya TB ya, IT-nya TB, jago lah ya. perempuan perempuan muda mana ada sih yang nggak jago ngedesain desainnya, kalau warna bentuk ya. Makanya semenjak kehilangan beliau kita cari pengurus baru dan alhamdulillah dapatnya Eko Abi. Mantap ya.
ganti pengurus yang sangat signifikan dari Abla ke Abi. Nah, ini membuktikan bahwa sevolunteer-volunteernya kita asik banget ya Eko Abi nanti ya. Sevolunteer-volunteernya kita, maksudnya bahasanya walaupun kita nggak digaji, kita kerja secara ladang amal, secara ikhlas, berdasarkan kemampuan, nggak berbeda-bedakan sesuai dengan filosofi. Tapi kita tetap menghargai seorang kinerja Baskar. Ingat kemarin, walaupun tak dibayar itu bukan berarti nggak bernilai, tapi tak ternilai. Semua itu ada gilirannya. Allah tuh sudah mengatur, dan Ben pasti juga kompeten ataupun adil. Jadi kalian tuh harus maksimal pastinya. Kita semua pasti punya kesempatan ya. Jadi itu yang bisa kita jabarkan sebagai bukti bahwa kita sudah 2 kali periode dalam 2 tahun terakhir, tahun ini dan tahun kemarin, mengadakan Baskan Award atau penghargaan Baskan terhormat, yang mana penghargaan itu berupa pelakat atau sebuah lencana. Sejauh ini kita masih ngirim pelakat ya, karena masih program-program menengah. Kalau program-program tinggi itu dapatnya lencana PIN, kayak kayak medali kecil yang ditempel di dada ya, kayak polisi-polisi atau tentara gitu. Itu dikirim ke rumah kalian pakai biaya band sendiri. Kalau misalkan kasnya nggak ada, itu karena ya itu karena tanggung jawab band ya, band yang apa namanya, yang memiliki ya, apa namanya, komunitas, dan kalian yang mengurus. Masa masa band yang kabur gitu ya, kayak gitu ya. Itu cukup cuplikan bahwa kalian bisa interpretasi di sini. Next, Abla. Di sini kita sudah mengadakan 2 kelas ya. Jadi alhamdulillah sama kita bisa menyamai komunitas lain walaupun hanya 1 periode. Jadi kita sudah punya kelas A1 dan A2. Istilahnya kita bukan bilang A2, A1.2. Itu baru 1 periode di bulan Juli 2021, dan A1 udah 5 periode yang sekarang ya, dari 2001 sampai 2002, dan kita mau beranjak ke periode 6 ya. Itu IGTB dan YouTube TB. Insya Allah kalian sudah pada follow semua ya. Lanjut, Abla. Ini sebagai gambaran bahwa kita harus rapih, tertata, dan memiliki arsip sebagai data. Bahwa kita mencatat awal dan akhir pembelajaran dari periode ke periode, ada peserta terbaik 1, 2, 3, 4, 5, pengajar pemenangnya siapa, pemimpin akademiknya siapa, kursi hojinya siapa. Ini yang bilang-bilang dari awal. Dan ternyata kalian yang berjuang sekarang ya, yang rajin sering menang kuis tuh Eko Abi, Aziz Abla, Uli Abla, Rehan Nabi, itu pasti kalian akan berebutan ya. 5 orang, mungkin jangan percayakan kalian bisa merebut kursi siapa yang menjadi peserta pemenang nih. Ini yang band apa namanya, yang seperti band highlight ya. Ini mungkin cita-cita semua orang juga setiap periode, bahwa peserta pemenang atau juara 1 itu akan membawa nama baik Hoja ya. Nama kalian ada di kolom situ, Hoja kalian ada di kolom situ. 6 Februari nama kalian akan ada tercantum di sini. Siapa jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan Hoja mana yang kalian bawa nama baik Hoja tersebut dan nama baik TB. Kayak gitu ya. Ini dari periode ke periode, emang dari periode 1 sampai periode 3 band mulu yang menang. Karena kenapa? Hotelnya cuma 2, band sama Menuis Abla. Menuis Abla ini guru band juga, di atas band udah nikah sama orang Turki, udah punya anak ya. Band minta tolong Abla boleh lah bisa jadi relawan pengajar juga di TB. Biasanya band minta tes speaking atau ujian konusmak itu sama beliau, karena kan bahasa Turki udah bisa lah, udah kayak orang Turki gitu. Mungkin ada yang kenal sama Miss Abla, tahu lah pasti ya. Dia memang guru dekat band kenal dia dari tahun 2020 ya. Awalnya band takut karena dia sangat tegas sekali ya, akhirnya lama-lama emang udah orangnya memang sangat baik, emang kayak gitu tipenya.
Jujur ya, ini jujur ya, bukan bukan lebih-lebih. Jujur. Dah kayak gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri nanti PPT gitu. Oke, lanjut. Sekarang ke slide berikutnya. Nah, ini yang paling kita tunggu-tunggu. Memang mohon maaf, eh, schedule hari kedua itu memang panjang ya. Lebih dari jam 10. Kenapa? Karena kita akan membahas kebijakan kepengurusan. Dan harusnya mungkin tadi sebelum setengah 10 kita udah selesai ya. Karena Ben terlalu keberatan jawab pertanyaan pertamanya Aziza Abdul, jadi kayak begini deh. Oke, Ben kasih linknya. Kalian bisa pahami nanti di sana, bisa download nanti ya di apa namanya di grup ini, bisa kalian pencet di PPT-nya. Jadi kita tuh ada ADART atau ADAR. Jadi kita terdata. Di sini ada pasal-pasal. Pasal sebagai seorang junior di TB, pasal sebagai seorang senior di TB, pasal pengadaan kelas baru, pasal penerimaan anggota baru, anggota apa nih, anggota bakal, anggota anggota peserta didik, ada semuanya di sini ya. Seperti anak hukum, yang anak hukum di sini pasti tahu lah pasal-pasal atau ADART pasti tahu ya, pasal berapa ayat berapa itu kita atur di sini kayak gitu ya. Nanti kalian bisa baca sendiri, kita kirim PPT di grup. Next slide berikutnya, kita kabut sesi Q&A, sesi tanya jawab lagi nih. Oke, kita berikan waktu 2 menit untuk kalian memberikan pertanyaan kepada Ben secara privat message ya. Karena kenapa di Zoom ini kita kita dihadirkan alat gojo ya. Karena kalau kalian bertanya nanti dia sibuk dengan kayak hahaha asik-asik gitu mulu ya. Algoritma kita reseh. Jadi kan yang ingin bertanya, tolong kirim privat message ke Ben di Zoom ya. Jangan sampai di jangan sampai Ozur dari ya Aziza. Enggak, bercanda. Aziza kok, Aziza ya. Aziza nama nama apa nama ikonik aja. Ya, yang bertanya Ben langsung loloskan training kedua hari ini. Yang nggak bertanya berarti harus bahas ADRT. Pilih bertanya atau enggak. Nah, ini forum. Tadi sudah ada 2 yang nanya, sekarang ada nanya lagi. Pasti harus ada. Jangan dengerin kata Bu Wakil aja, dengerin kata Bu Wakil. Sesat. Sesat kalau dengerin dia mah. Ayo yang membuatnya silakan. Nah, udah ada pacarnya siapa Abi. Lebih sesat lagi. Udah nanya nih 2 orang nih. Dari ID 301121195. Cepat tuh. Abi, ini serius. Ada nggak pencopotan jabatan di TB kalau bahasanya lalat dalam tugasnya? Astaga naga. Tajam lagi guys pertanyaannya. Jawabannya ada. Jawabannya ada. Jawabannya ada. Coba kasih keterangan 3 kali ya. Ada. Tapi kita harus melihat dari potensi pelepasannya. Nggak semena-mena kayak kayak nggak hormat melepas jabatan tuh kayak nggak, kita nggak pernah melepas jabatan secara nggak hormat ya, kecuali dalam keadaan tertentu kayak orang songong bener-bener nggak jawab respon, apa namanya, sotoy gitu ya, nolot, konyol lah pokoknya. Jadi kita kita balikin ke hormatnya dia sama kita, langsung copot kita keluarkan karena rusak nama aja gitu. Tapi kalau untuk seriusnya ada
itu dilihat dari tingkat benar-benar tingkat kecerobohannya atau benar-benar jeleknya sebuah apa namanya layan yang dia dapatkan. Ada SP-SP-nya, SP1, SP2, dan SP3. SP3-nya itu dikeluarkan. Yang udah dapat SP1 aja pasti malu ya. Semua malu. Ya. Kayak gitu ya. 3011295 ablah. Jadi kita benar-benar melihat potensi. Banyak kok yang kalah di TB, semua punya jam pribadi, punya alasan pribadi, itu ben mau. Jarang ya yang ben copot di TB karena pasti kita manusiawi, yang namanya pengurus pasti membutuhkan sosial itu pasti ada dan nyata ya. Kalau ben hapus terus pengurusnya nggak ada lagi dong pengurusnya nanti. Oke, yang kedua Eko Abi nanya nih. Oke, ada berapa pertanyaan nih? 1, 2. Abi, Ben mau tanya. Kan Sis dulu pengajar di KT. Apa alasan Sis mendirikan TB dan keluar dari KT? Ya Allah. Ya, ini mah Ben butuh konsultasi nih sama Mas Tani Abla. Mas Tani Abla, tolong dong. On cam dong. Ben, Tolongin apa? Ben tersiksa nih sama pertanyaannya Ko Abi. Tolongin apa nih? Nanti Abla jawab juga ya. Apa tadi pertanyaan? Turce kenapa kamu salam? Tapi nanti jawabannya ya. Kita jawab bareng. Abi, Ben mau tanya, kan Sis dulu pengajar di KT. Apa alasan Sis mendirikan TB dan keluar dari KT? Iya kan, bener kan? Siapa duluan menjawab? Nanti mungkin, Buyurun duluan deh duluan. oke, ada Ben yang duluan ya. Oke, Bismillah. Ngakak juga pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya serius-serius semua nih, keren ya. Jarang-jarang ada kayak gini. Tapi nggak apa-apa, for fun aja. Alasan mendirikan TB. Ingin punya relasi, ingin punya komunitas sendiri, bagaimana merasakan seorang founder, bagaimana merasakan mengatur komunitas, bagaimana kita memiliki kepemimpinan leadership, bagaimana kita bisa tahu jati diri kita ini arahnya kemana, menggali potensi, mencari apa namanya, mencari ilmu juga dari berbagai kalangan, bukan bermaksud untuk merendahkan komunitas lain, bukan untuk bersaing dengan komunitas lain dalam hal-hal untuk yang menjelek-jelekan ataupun yang menikung, yang pasti ingin mempunyai pengalaman kinerja, ingin sebuah seperti sebuah portofolio, memiliki sebuah pengalaman tuh pasti ya, itu peran pasti ada. Dan Abi kan dulu ngajar di SIS ya, ngajar di KT, udah lama ngajar di KT. Kenapa keluar dari KT? Ini sebenarnya hal yang sensitif. Ben nggak akan jawab pertanyaan Eko Abi, mohon maaf, karena kalau di sini nanti takutnya menjadi apa ya, menjadi komen negatif. Jadi polemik. Iya, cuma nanti kalau Abi emang bener-bener serius pengen dengar jawaban dari Ben bersedia kok. Ben nggak marah Abi nanya kayak gitu. Abi tapi WA Ben ya, di WA ya, Japri, jangan di sini, oke? Sip, kayak gitu ya Eko Abi ya. Nah, terus yang kedua, bagaimana pada basken lama saat pelantikan basken baru? Maksudnya? Oh, paham. Basken senior sama basken junior gitu ya. Jadi perannya basken lama saat basken baru pelantikan itu gimana? Ben kasih jawaban Astani Abla dulu untuk jawab pertanyaan Eko Abi tadi. Baru kita jawab nomor 2. Silakan Astani Abla. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, saya dulu memang awalnya dulu belajar di komunitas itu di KT, terus ada juga di komunitas lain juga, terus sempat juga kita sharing materi ya, sebagai pembawa materi di komunitas itu di KT, terus tanpa mengurangi rasa hormat kepada founder KT sebelumnya, tetap saya anggap beliau adalah guru saya karena nggak ada kata bekas guru ataupun bekas hoja dalam hal ini, tetap guru sampai saat ini sampai kapanpun. Dan terima kasih juga dulu saya udah ucapkan juga sama hoja-hoja lain yang pernah mengajar juga di Turce Konusalam saat saya masih jadi peserta. Terus setelah lama-lama jadi peserta kan, seperti kalian saat ini di Turce Basharelem kan, kita ada di kesempatan kan untuk ya jadi baskan ataupun menjadi hoja di komunitas tertentu. Nah, lalu kenapa setelah itu pada saat mungkin setelah periode sebagai pembawa materi di komunitas itu, saya dan Sultan Abi itu keluarnya berbarengan sih. Hanya selisih 1 hari. Kenapa? Ya, satu, saya orangnya bukan yang tidak berterima kasih pada hal tertentu. Tapi kenapa kalian cukup apa ya? Begini maksud saya, beruntunglah kalian sekarang kenal dengan Turce Basharelem. Kenapa akhirnya saya menerima tawaran Sultan Abi untuk bergabung di Turce Basharelem ini, karena setelah saya bilang saya keluar dari kepengurusan di situ, langsung Sultan Abi mengajak saya untuk masuk ke Turce Basharelem. Dan langsung saya iyain juga. Kenapa? Karena mudah-mudahan akan terus selanjutnya seperti ini dan bahkan menuju terus ke perbaikan. Kenapa? Karena saya senang sebenarnya ngelihat anak-anak muda yang punya inisiatif, punya motivasi gitu, terus jadi dia tuh punya inovasi, jadi sehingga inovatif dan kreatif itu sampai membuat komunitas sendiri gitu. Dan saya lihat juga karena ada beberapa yang ide-ide kita itu sebelumnya mungkin tidak tertampung ya di sana gitu. Nggak apa-apa saya bilang di sini karena kenapa saya bilang di sini? Ini maksud saya bukan menjelekkan, enggak, saya enggak menjelekkan di sana. Justru kalian beruntung bisa masuk di sini karena di sini ada wadahnya untuk kalian bisa mengapresiasi diri kalian gitu, terus bisa membuktikan bahwa diri kalian itu bisa gitu berperan dalam satu komunitas yang kalian bisa mengembangkan diri, mengembangkan bakat, baik misalnya dengan silaturahmi juga ada di sini gitu. Terus apapun ide yang kalian punya nantinya atau apapun itu bisa diterima gitu. Secara hubungan individual itu saya harapkan juga ya, khusus juga untuk Sultan Abi sebagai founder di sini, walaupun jauh lebih muda dari saya, tetap saya juga harapkan kita tetap ada komunikasi yang komunikasi dua arah antar semuanya dan terbuka gitu untuk kebaikan apa? Kebaikan komunitas yang kita tempati saat ini gitu. Jadi saya sih kenapa saya mau bertahan di sini, pindah ke sini dan mudah-mudahan terus bertahan dengan harapan komunitas ini juga terus berkembang menjadi komunitas yang bisa bersaing atau duduk bersama dengan komunitas yang lain, bahkan lebih besar saya harapkan, karena diisi dengan anak-anak muda yang kreatif, inovatif, dan berpikiran maju dan terbuka. Begitu.
Saya cukupkan sampai di sini aja. Untuk yang lain-lain sama seperti yang Sultan Abi bilang, ada hal-hal yang perlu saya ungkapkan di sini, tapi ada juga hal-hal yang perlu saya keep aja dulu. Begitu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Qabla. Oke, terima kasih banyak, terima kasih. Baik, terima kasih banyak jawaban dari Asmani Abla, sangat bersih dan itu lebih jelas ya pertanyaannya. Tinggal jawaban kedua. Oke, saat pelantikan Basken baru, ya Basken senior nanti masuk semua kita jabatkan perwakilan senior untuk sama-sama sebagai saksi pelantikan. Karena nanti kan diadikan banyak sendiri di DADRT nanti ya. Karena prosedur pelantikan kita di TB mungkin nggak semua komunitas punya, yang membedakan kita dengan yang lain. Pelantikan Basken itu diadakan secara formal, secara bersama-sama, enggak satu orang, kecuali dalam keadaan tertentu. Ya. Jadi direkrut bareng-bareng, di training bareng-bareng, dilatih pun bareng-bareng. Suaranya masih kedengaran? Masih Abi. Training selesai, praktek bagus, kualifikasi mantap, sertijab. Dengan sesuai dengan ketentuan yang telah kita sepakati sebagai pengurus, yaitu ada sumpah setia. Nah, sumpah setia itulah yang nanti jadi sumpahnya kalian kayak gitu. Jadi syarat untuk benar-benar resmi jadi Basken TB itu sumpah, dilantik sama band, selesai, buat ID card, kartu pengenal tanda Basken. Jadi kita kayak punya KTP Basken gitu ya. Sebagai oh ini pengurus TB bidangnya apa dan sebagainya. Terus nanti kita buat name tag yang kedapatan kerja di batch 5. Batch 6, sorry. Kayak gitu. Lanjut pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan dari siapa nih? Abi, bagaimana agar menjadi Basken yang baik dan benar menurut pandangan Abi? Basken yang baik dan benar. Ya berarti lawan dari kriteria Basken yang tadi, yang nggak disukai, berarti lawannya. Jadi ya ada Nabi ya. Bener ya Nabi dengar kan? Apa Basken yang nggak disukai? Dengar Abi. Alhamdulillah. Berarti itu kebalikan menjadi Basken yang baik dan benar. Kayak gitu Abi ya. Sama Abi, tersyukur diri. Menurut Abi sulit nggak? Banyak nggak kriterianya? Kalau kita lihat dari tanggung jawab itu udah standar Abi. Standar Sudah ya? pas. Oke. Berarti nggak terlalu menjadi beban banget Abi ya? Enggak. Kalau menurut Ben sendiri enggak Abi, karena bisa menjadi pengalaman juga untuk kita Abi. Oke, alhamdulillah. Standar tadi memang sudah pas dan diterima oleh orang banyak. Terima kasih kembali. Terus di sini ada, ya Allah capek ketawa suara minta habis selalu ya Allah. Lanjut nih pertanyaan mana ya? Pertanyaan. Oh ini ada pertanyaan menyinggung juga nih. Abi kesel nggak sama Eko Abi? Soalnya Eko Abi menangis mulu nggak mau ngalah. Oh Allah ya Astagfirullahaladzim. Pertanyaannya begini ya. Oke apa benar karena sudah bertanya. Kesel atau enggak sih? Kepo aja deh, kepo aja sih. Mau tahu banget ya. Iya, iya mau tahu banget atau mau banget. Mau tahu banget atau nggak mau tahu? Kamu nggak mau tahu aja lah ya. Rahasia, rahasia. Enggak, jangan. Baik ngasih tahu. 50-50 sih, 50-50. Karena jujur, ini bukan berarti benci Eko Abi ya. Aduh, Eko Abi yang pojok di sini nih. Kasian Eko Abi. Karena jujur, Ben nulis di data, Eko Abi lagi gitu ya. Ya senang juga sih maksudnya.
ya udah daripada nggak ada peserta lagi pula tuh dikacangin mulu kalau kuis, jadi aku ambil aja. Kalau masalah menang-menang kan itu kan tergantung kalian juga kan gitu ya, memang tinggal ikut aja gitu ya, itu jawabannya ya. Sorry aku Abi kesinggung gitu. Lanjut. Gimana ininya lagi, gimana caranya biar menang kuis, Abi kasih tipsnya dong. Kuis terusnya baru nyanyi, ya Allah, kan udah nggak ada kuis lagi, baru nanya ya, jawabannya nggak tahu. Ada lagi nggak? Oke, nggak ada lagi ya, cukup ya. Oke, next slide Abla. Ini Abla masih ada. Masih Habib. Oke, boleh di next slide-nya. Junior Ablo, order mesen. Jangan tiduran lagi nih. Junior Abla, tes tes, halo halo, cek, wah 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 wah. Beneran tak ada respon. Ini layarnya nggak bergerak kan di kalian kan? Di B masih di Q&A. Iya Habib, masih di Q&A. Tuh, ini sinyalnya udah baik lagi. Lagi di depannya. Oke. Baiklah. Lagi pula juga yang terakhir itu istrinya, jadilah bahkan yang hebat gitu ya. Jadilah pengurus yang hebat gitu ya. Oke, Ben ambil alih aja dah. Sekian presentasi. Sekian yang bisa Ben sampaikan. Tidak ada pertanyaan lagi. Uh, itu isinya itu secret dari doang. Gambar gambar apa namanya? Gambar bekantan lagi salaman. Terus ada tulisan. Oke, ini BTW ya. Ada satu peserta yang nanyain personal band. Itu bahaya nih. Tapi jujur ya, jujur. Ini sharing aja sih ya. Kalau emang udah bocor, it's okay, band terima. Kalau emang belum bocor, nggak mau band lanjutin. Kalian tahu band nggak? Yang lain diem, yang lain diem, yang lain diem. Bahaskan senior diem. Takol nih ya. Dan macam-macam yang senior ya. Tapi ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Ada yang tahu tentang band lebih lanjut atau enggak? Rehan Abi udah tahu. Raffi Abi udah tahu, Raffi Abi. Yang nggak begitu tahu ya, Bi ya. Raffi Abi tahu nggak? Waktu itu nanya berarti. Tahu Abi. Nah, tahu kan? Nah, ya udah. Diem aja ya Raffi Abi ya. Ini surprise aja. Ya kalian tahu nggak nih? Semoga aja nggak tahu ya. Auli Azhara enggak. Oke, berarti belum benar. Batch 5 itu basarnya berkinerja dengan baik. Kenapa? Karena mereka senantiasa mengawasi pergibahan-pergibahan yang ada ya. Soalnya kebocoran ini biasanya ada di gibah-gibah ya. Jadi tolong kalian nanti dan kasih tahu pas sudah selesai periode 6 aja, biar kebakaran jenggot ya, daripada penasaran. Oke, nggak usah Ben cerita sekarang ya. Karena jujur Ben juga malu. Di sini ada dua cewek pengurus baru ya.
Siti Nur Aziza Abla sama Aulia Abla. Jadi nanti aja ngasih tahunya. Oke. Cukup Raffi Abi aja yang tahu ya. Yang lain gak usah tahu. Oke, adil ya. Oke, kalau gitu kita tutup aja pertemuan pada malam hari ini karena sudah jam 10. Kita tutup dengan doa pertemuan ini. Sangat berterima kasih mengucapkan sekali atas kehadiran kalian semua. Semoga bisa menjadi ladang manfaat dan semuanya dinyatakan lolos di training di hari kedua karena semuanya interaktif dan maksimal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.